kita minta ini ulama nasabah, pakar nasab. Karena sebenarnya saya sendiri belajar langsung kepada ulama nasabah, kepada ulama pakar nasab. Kami belajar langsung. Bagus berarti. Bukan sembarangan. Tesis ilmiah yang kami buat ini bukan sembarangan. Jadi kalau mau diperdebatkan, ayo dong yang sehat. Belajar secara talaki tentang masalah ilmu nasab kepada gurunya. Sudah talaki. Kalau memang betul ada, saya tawarkan Pak, sebetulnya dari saya tawarkan kepada Habib Umar, tulis dong seperti Haji Imad, siarkan dong, publis dong tulisan ilmiahnya sebagai bantahan terhadap Habib Umar. Sebagai bantahan terhadap karya dari Kiai Haji Imaduddin sebagaimana yang dilakukan oleh Habib Hanif, itu lebih gentle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Alim Haris di acara Salasan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La syukur khairillallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu ailallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana minatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Pemirsa, semakin seru dari apa yang saya bahas kemarin. Langsung saja terkait dengan urusan perkembangan debat antara Habib Umar dengan Kiai Imad. Muncul video baru gitu ya, yang ini bisa pemirsa nilai sendiri apa muter-muter apa ini betul adalah keseriusan dan bentuk keseriusan dari Habib Umar untuk melakukan debat terbuka. Kita dengar dulu. Mungkin sudah menonton sebuah video dari Hanif Farhan dan juga bahwasanya Hanif Farhan tersebut sudah memfasilitasi dari tempat dan juga katanya ulama pakar nasab. Nah, untuk hal tersebut bagaimana menurut tanggapan Habib Umar? Jazakumullah ahsan, terima kasih. Jazakumullah ahsan, khairul jazak, sebaik-baiknya balasan. Terkait fasilitas yang disediakan oleh beliau, kita terima kasih. Tapi perlu digarisbawahi Habib, bahwa bukan hanya beliau yang punya fasilitas untuk pertemuan. Sebenarnya kita juga ada fasilitas untuk pertemuan. Tapi ada kulihat syarat utamanya sebenarnya bukan fasilitasnya. Saya katakan dari awal adalah tempat terbuka, tentukan tempat terbuka. Dan syarat utamanya adalah ada ulama pentasheh. Nah, itu perlu digarisbawahi Habib. Kalau cuma fasilitas Habib, saya juga bisa tunjukkan. Ada beberapa ulama, ada beberapa. Pemirsa, kemarin sudah sempat mau hampir terjadi sebuah kesepakatan sebetulnya ya. Tapi hari ini justru muter lagi. Ini serius apa enggak Habib Umar untuk melakukan debat atau munadharah tentang masalah hasil penelitian ilmiahnya Kiai Imaduddin. Kalau melihat dari gayanya, pemirsa mohon maaf ya, karena kayaknya sudah mulai sekarang tidak perlu lagi untuk dipikir secara serius. Saya mau merokok aja. Barusan video yang barusan kita dengar ini ya, minta pentasheh. Nah, awalnya kan minta ilmuwan gitu ya, waktu menantang itu minta ilmuwan dan lain sebagainya. Dari pihak Imaduddin sebetulnya dari Hanif Farhan sudah memberikan, ada juga ya fasilitator yang menawarkan untuk memberikan ruang tempat dan juga siap untuk mengundang para pakar, karena sebelumnya memang pakar seperti apa, memang pakar nasab yang diminta dan oleh Habib Umar ini. Tapi sodoran yang diberikan oleh Hanif Farhan yang sebetulnya itu bukan dari Kiai Imaduddin, sebetulnya itu dari fasilitator sebetulnya. Nah, ini minta ilmuwan atau ahli nasab yang bisa mentasheh. Pemirsa, debat gitu loh. Ini bukan bahtul masail. Saya heran juga, nggak nutup. Mungkin memang saya harus banyak belajar lah untuk memahami banyak hal, dan banyak hal yang sebetulnya belum saya pahami. Yang saya tahu kalau perdebatan itu ya cukup moderator, nggak usah ada pentasheh. Mau Ngaji Imad justru sebelumnya sudah sempat bilang siap untuk berdebat dengan siapapun ulama di dunia. Kok masih menghadirkan pentasheh? Kalau bahtul masail iya ada musaheh namanya.
Ada santri yang berdebat tentang masalah hukum, tentang masalah ini macamnya, ada musoheh selesai di situ. Dan yang namanya musoheh itu yang bisa membenarkan siapa ibroh dan ibaroh yang lebih pas gitu ya. Itu biasanya kalau musoheh di pondok-pondok begitu. Lah kalau ini mujadalah, ini mau berdebat tentang persoalan keilmuan, ini sama-sama pakar sudah. Gitu maksud saya. Ini menjadi unik dan juga ada lucu-lucunya juga ini. Tapi gayanya serius. Gayanya serius banget. Kita lanjut kembali pemirsa. Kita lanjut kembali untuk mendengarkan video lanjutannya. Maaf semaaf-maafnya Kang Iman dan Kang Farhan, kita maafkan, kita minta maaf bahwa yang kita minta ini ulama nasabah, pakar nasab. Karena sebenarnya saya sendiri belajar langsung kepada ulama nasabah, kepada ulama pakar nasab. Kami belajar langsung. Talaki. Bagus berarti. Bukan sembarangan. Tesis ilmiah yang kami buat ini bukan sembarangan. Jadi kalau mau diperdebatkan, ayo dong yang sehat. Sebagaimana di dalam persidangan, ketika terjadi suatu masalah, ketika terjadi suatu muskil, terjadi suatu masalah, maka yang didatangkan pakar-pakar dari masalah tersebut. Ini pemirsa, pilihannya menarik kan? Yang diminta itu pakar nasab yang bisa menjadi pentashih gitu ya. Nah, ini kalau yang mau dihadirkan pakar nasab yang model semacam apa sebetulnya yang diinginkan oleh Habib Umar, ini yang menjadi syarat terjadinya perdebatan loh ya. Ini syarat tuh. Jadi ini muter-muter di urusan syarat. Bisa dipastikan syarat yang diinginkan oleh Habib Umar tidak bisa untuk dipenuhi lah. Apalagi kalau Habib Umar bilang bahwa dia sebetulnya sudah belajar secara talaki tentang masalah ilmu nasab kepada gurunya. Sudah talaki. Kalau memang betul ada, saya tawarkan Pak, sebetulnya dari saya tawarkan kepada Habib Umar, tulis dong seperti Haji Imad, siarkan dong, publis dong tulisan ilmiahnya sebagai bantahan terhadap Habib Umar. Sebagai bantahan terhadap karya dari Kiai Haji Imaduddin sebagaimana yang dilakukan oleh Habib Hanif, itu lebih gentle. Biar orang semua membaca seperti apa sebetulnya karya ilmiah yang sudah dibuat dan sudah disusun oleh Habib Umar ini, yang mendapatkan ilmu dari hasil talaki, ilmunya dari gurunya ahli nasab. Seperti apa sebetulnya apa karya ilmiahnya untuk menjawab terhadap hasil penelitian dari Haji Imad. Gak usah debat lah kalau begitu, gak usah debat, terlalu banyak syaratnya, muter-muter soalnya. Kalau muter-muter dalam urusan persyaratan, ya pasti perdebatannya tidak akan bisa terjadi dan tidak akan pernah ada koreksi, dan juga tidak pernah akan ada semacam pertukaran ilmu dan pertukaran logika dan ilmu yang diberikan dari masing-masing pendapatnya. Kalau seumpama Habib Umar hari ini tanpa harus debat, justru mempublis hasil karya ilmiahnya, ini bisa kita baca bersama. Mudah-mudahan hasil ilmiahnya, hasil dari talaki dari para guru-gurunya itu justru minimal gitu ya, bisa menjawab dan bisa mematahkan ya kesimpulan sementara hasil dari penelitian Kiai Haji Imaduddin bahwa Habib itu Bahlawi itu mungkote sanad nasabnya. Gitu menurut saya, biar tidak muter-muter dalam urusan persyaratan. Ini syarat untuk berdebat saja syaratnya muter-muter. Tawaran saya itu ya, coba publis itu hasil karya ilmiahnya yang sudah didapatkan dari dari hasil belajar pada ulama-ulama nasab, bahkan dari talaki dan lain-lain. Ini kan berarti pasti ini akan sangat berbobot gitu pemirsa. Kita lanjutkan pemirsa. Tapi teman-teman antum yang sudah talaki belajar nasab dari gurunya kemudian menyelidiki nasab Alawi. Silakan
penyelidikannya kemudian dijadikan suatu risalah atau suatu tesis ilmiah yang baru bisa dikatakan pakar dalam urusan nasab, pernah bertemu dengan ulama-ulama nasab sedunia atau misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih Habib. Itu saja. Saya sendiri masih Itu ternyata yang diminta kriterianya seperti itu. Sangat berat, saya melihat sangat berat untuk bisa memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Pak Habib Umar ini. Karena yang diminta itulah kriteria ulama dan ilmuwan, ahli nasabnya adalah orang yang satu, yang betul-betul ditalaki keilmuan nasabnya dari gurunya sampai ke ahli nasab. Nah ini kayaknya berat ya kalau di Indonesia kita. Saya sendiri masih belum, mungkin ada keterbatasan saya ya, belum pernah mendengar ada profesor tentang nasab atau ada doktor tentang nasab. Belum pernah dengar saya. Dan kalau itu yang dipersyaratkan oleh Habib Umar, menurut hemat saya ini bagian dari salah satu syarat yang memang muskil untuk dipenuhi, dan perdebatan tidak akan terjadi kalau semacam ini. Perdebatan tidak akan terjadi karena syarat terlalu berat. Justru waktu Hanif Farhan memberikan siapa ulama yang direkomendasikan itu masih belum ada. Bahkan tadi sempat dibilang kalau dari balik nanti ditolak. Menurut saya kalau memang itu sebetulnya rekomendasi dari kedua pihak, boleh-boleh saja kalau memang betul-betul berkeinginan dan serius untuk melakukan perdebatan dan ingin menjawab terkait dengan urusan hasil penelitian dari Kiai Haji Imaduddin. Lanjut pemirsa sedikit ya. Ini masih menunggu jawaban dari pihak Hanif Farhan. Kami berharap bahwa mereka ini bisa mengeluarkan ulama-ulama nasabah, karena antum tidak akan mencabut pernyataan antum menantang Haji Imaduddin tersebut kan? Iya dong, maka rasanya mana? Ngapain nyambut jawab? Berarti ini ya, berapa kali Anda tidak mencabut pernyataan Anda sedikit pun, oke? Tidak mencabut pernyataan Anda sedikit pun, hanya persyaratannya harus dipenuhi. Oke, terima kasih. Lucu, pokoknya lucu. Siapa yang nggak lucu kalau mendengarkan ini, kalau kita melihat dari cerita sebelumnya? Tidak mencabut tantangannya, tapi harus memenuhi syarat yang diberikan, syarat yang sulit itu, dengan gaya seperti itu, kayak seolah-olah serius itu. Mohon maaf saya mungkin agak sentimen, tapi sebetulnya saya sangat berharap bahwa pertemuan perdebatan antara Kiai Imaduddin dengan Habib Umar ini betul-betul terjadi. Saya ingin tahu sebetulnya, mudah-mudahan ada ilmu baru dan juga ada pemahaman baru terkait dengan urusan ilmu kenasaban dan juga posisi Habib di Indonesia itu bagaimana sebetulnya pemirsa. Itu sebetulnya yang saya inginkan. Tapi kalau melihat dari ini muter-muter dan justru sibuk dengan urusan persyaratan, dan syarat ini sekarang yang menjadi isu utama, bukan perdebatannya. Hari ini dari channelnya Habib Umar dan dari Kiai Imaduddin, kalau Kiai Imaduddin tidak langsung melakukan respon, tapi lewat tangannya Hanif Farhan. Ini justru hari ini yang muncul ke permukaan tuh urusan syarat. Artinya persoalan yang sebenarnya yang ingin dicari dari persoalan ini justru sudah semakin jauh. Ini masuk dalam perdebatan syarat-syaratnya saja. Jadi apa sebetulnya yang inginkan dari semua ini kalau hanya sekedar rame-rame dengan urusan persyaratan? Lalu perdebatan yang diinginkan itu kapan terjadi? Dan apa sebetulnya yang diinginkan ketika hasil karya ilmiah yang dipunyai oleh Habib Umar itu adalah diyakini sebagai hasil ilmiah yang bisa membantah dan menjawab dan bahkan mematahkan hasil kajian ilmiahnya Kiai Imaduddin. Menurut saya kembali lagi kepada tadi, silahkan dipublis sajalah, silahkan dipublis saja biar tidak terlalu ribet muter-muter dengan urusan persyaratan, karena saya yakin Habib tadi dengan pengakuannya bahwa ilmu kenasabannya itu telaki dari guru ahli nasab ke gurunya, insya Allah ini akan lebih menarik ketika Habib Umar ini justru mempublis artikel ilmiahnya sebagai bentuk jawaban dari apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Imaduddin. Pemirsa, kita tunggu saja
perkembangan berikutnya. Tapi kesimpulan saya sementara, ini sudah terjebak dengan urusan motor-motor, darurat tasalsul namanya. Darurat tasalsul, muter-muter nggak sampai, kapan sampai ke urusan perdebatannya ini tidak akan pernah nyampe. Sekarang sudah terjebak dengan urusan muter-muter, darurat tasalsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.